Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa ataupun netizen ya, dimanapun kalian yang berada atau lagi santai malam ini. Malam ini saya bersama Bung Jack nih, co-host saya nih. Wih. Ya. Jadi malam ini kita lagi mau ini ya, ngopi atau ngobrol ya, penuh informasi bersama Hotel City Mall Gorontalo. Oke Bung Jack, kira-kira siapa narasumber kita nih? Ya, ini yang di samping narasumber kita sebelum diperkenalkan namanya ya. Iya. Ya, kita lihat dulu ini narasumber kita. Orang Gorontalo nggak nih? Jaksel. Jaksel ya, woi, anak Jaksel. Namanya Mbak Indah. Nah, Ini enaknya kita sapanya Mbak Indah, Kak Indah atau gimana? Katanya kalau di Jaksel harusnya Kak. Kak. Kak aja ya. Oh, Kak aja ya. Oh, ya, Baik. baiklah. Jadi baiklah teman-teman ya. Hari ini kita sedang mengundang ya Mbak Indah ya. Jadi Mbak Indah ini sebagai owner representatif. Belum jadi owner soalnya. Oh, belum jadi owner. Belum jadi Owner representatif dari Hotel City Mall Gorontalo. Owner representatif dari NWP Property. Tepat. Bus. Hotel City Mall Gorontalo kan ya. Pemilik. Ya. Nah, Apa nih? Kalau membayangkan NWP itu wah sulit lah. Sulit ya. Sulitnya di mana? Sulitnya kenapa membayangkan? Emang jangan dibayangin ya, Mas. Terlalu besar gitu. Jadi agak sulit tuh membayangkan. Jadi kita mengundang Mbak Indah ini untuk ngobrol-ngobrol sedikit lah terkait Hotel City Mall Gorontalo gitu ya. Ya. Jadi kalau dari Mbak Indah sendiri itu sebelumnya memang udah di apa ya, perusahaan ini ya, apa ya di Sudah di perusahaan NWP. betul. Udah lama, Mas. Kayaknya saya tuh di NWP sejak 2017 mungkin ya. 2017. Pokoknya hampir udah jalan 7 tahun saya di NWP, Mas. 2017. Bekerja di NWP Property gitu. Oh, jadi gitu ya. Jadi kalau seperti itu kira-kira Mbak tahu nggak sejarahnya itu City Mall Gorontalo itu seperti apa sih hotelnya, sejarahnya itu? Ngomong sejarahnya memang luar biasa karena Luar kayaknya biasa, ya? bertepatan tadi saya bilang 2017 saya anak baru nih. Anak Jaksel. Jaksel. Aduh, anak baru. Tapi boleh deh trendingin hashtag anak Jaksel. Anak Jaksel yang di Gorontalo ya. Iya, asik. Oke. Jadi gini sih, NWP ini saya bercerita sejarah secara umum aja karena kalau sejarah detail tadi balik lagi saya anak baru dan mungkin ada tim-tim yang lebih kompeten untuk menjelaskan dari departemen legal lah atau acquisition team gitu ya. Jadi NWP Property itu mengakuisisi aset dari pemilik lama. Pemilik lamanya punya PT namanya Primerindo Kencana. NWP Property mengakuisisi sejak Juni 2017. Semoga nggak salah tanggalnya pun aku nggak berani sebut karena aku nggak tahu detail, tapi bisa dicek nanti ya. Sejak itu pemiliknya saja yang berubah. Jadi tadinya dari pemilik lama, ya kita mungkin beberapa warga Gorontalo sudah tahulah siapa yang dulu, lalu berganti menjadi NWP Property. Jadi ada perubahan di akte perusahaannya, pastinya dari direktur kan udah tidak ada pemilik lama, jadi direkturnya adalah salah satu direktur di NWP Property pastinya. Itu sejak 2017. Lalu kenapa sih tetap ada Prasanti, ada Hotel Magna, Prasanti, lalu ada Gorontalo Mall. Ini juga karena ini punya kami. Jadi yang kami beli itu kan aset, sehingga baik mall, hotel, pokoknya satu kawasan itu adalah milik NWP Property. Jadi kami waktu itu tidak langsung ambil alih hotel karena tadi yang saya bilang, mungkin nanti ini bisa detailnya bisa nantilah kita bahas dalam ahli ekonomi lain-lain. Soalnya ini agak berbau-bau ke sana nih pengetahuan perusahaannya. Karena kalau ketika kami akuisisi saham, PT-nya kan sama. Betul. Kalau PT-nya sama, kami masih melanjutkan kontrak dengan operator saat itu di PT itu. Jadi PT itu yang PT PK lama pemiliknya sudah kontrak dari 2012 sama operator namanya PT Prasanti. PT Prasanti. Operator PT Prasanti itu punya brand, Mas. Namanya operator hotel itu boleh PT ABC, brandnya mau
sarden apa-apa kan boleh semuanya. Jadi dia punya brand namanya Hotel Makna. Brandnya Makna atau Maona kata orang Gorontalo. Kalau orang Gorontalo namanya Maona ya. Karena Q-nya nggak kelihatan ya, kecil ya 3 garis itu. Oke. Jadi yang ada, kami harus menghormati kontrak itu atau kalau kami mau memberhentikan pastinya ada pasal-pasalnya. Sehingga kami pikir oh ya sudah dilanjutkan saja. Sehingga kami tidak terlihat nih brand atau NWP-nya, pasti yang terkenalnya tetap Prasanti ataupun Maknanya. 2017 itu. Berarti di note ya, berarti Prasanti ini sebenarnya ngontrak ya? Operator. Dari tahun 2012 sejak berdiri, betul. Dan 10 tahun kontraknya. Biasanya Mas, ini juga boleh insight tambahan. Operator hotel itu minimum 5 sampai 10 tahun. Depend on dari berapa besar operatornya, kemudian brandnya sebagus apa. Jadi yang kali ini kami temui 10 tahun. 10 tahun. Betul. Berarti berakhirnya di 2022 dong. Betul, exactly. Jakselnya keluar. Exactly. Ya, tapi Mbak Indah ngomong-ngomong proses akuisisi saham nih, itu turut mempengaruhi perubahan manajemen apa enggak sih? Tadi yang saya bilang, pastinya di dalam akte perusahaannya atau surat-suratnya lah ya, saya nggak berhak lah ngomong ini detail karena maaf ini saya memang bukan ahlinya di situ, tapi pastinya kalau yang lama kan PTPK mungkin atas nama pemilik lama, direkturnya, pemegang sahamnya juga atas nama siapa. Nah, pastinya ada perubahan di situ. Hanya 1 kali di situ, tapi tidak merubah PT-nya. PT-nya tetap sama PT. Gitu. Oh, gitu. Jadi ya? Walaupun Prasanti berakhir, kami ini tetap PT-nya PK, pemiliknya tetap sama, NWP Property. NWP Property. Betul. Tapi kemarin ini ya sempat saya singgung sedikit ya. Jadi proses ini ya, selesai kontraknya daripada Prasanti itu diambil lagi oleh NWP itu ya? Ya, of course gini sih. Jadi gini Mas. Yang namanya kami ini pemilik, kami kan berhak menentukan siapa saja operator, atau kami pun berhak mau mengoperasionalkan itu sendiri. Betul. Namun pada dasarnya kami ini memang selalu menunjuk operator kalau untuk hotel-hotel kami. Actually NWP itu punya 5 hotel Mas. Oh 5 hotel ya? Dan 30 mall saat ini. Tersebar di Indonesia? Hampir ada di, kalau untuk pulau ya hampir ada di semua pulau. Mayoritas tinggal kita mau mungkin nanti di daerah lebih timur lagi. Tapi nanti saya contekin di mungkin podcast edisi berikutnya ya. Asik. Tapi rata-rata NWP Property ini 30 mall kami ini adanya di kalau bahasa kerennya second and third city Indonesia. Atau balik lagi kabupaten, kota, kami masuknya ke sana Mas, NWP itu. Jadi bukan hanya di provinsi-provinsi besar atau kota pertama. Kalau provinsi Gorontalo ini kan provinsi termasuk besar. Betul. Kami bahkan punya, ini salah satu kami contohin ya. Kami punya di Prabu Mulih Mas. Prabu Mulih di mana? Nah, nanti coba di browsing pastinya. Prabu Mulih itu di mana? Kami kurang punya wawasan. Bahkan kayaknya kurang pengetahuan geografi. Nah, tapi by the way, kalau saya nggak kerja di NWP, saya juga mungkin nggak tahu Prabu Mulih di mana. Oh gitu. Oke. Gitu. Karena kami itu punya sampai sekecil kabupaten itu. Maksudnya sampai sekabupaten, bukan kecil lah, pasti kabupaten besar ya. Tapi maksudnya sampai berpikir masuk ke dalam second or third city of Indonesia itu, dan we are the only one mall di sana. Kami satu-satunya mall di sana. Prabu Mulih itu kalau saya terbang ya. Saya terbang dari Jakarta, landingnya di Palembang, cuman penerbangan 1 jam, tapi menuju ke sana bisa 3 jam. Darat? Darat, off road ya, road trip. Karena off road ya, maaf ini nggak boleh ngomongin jalan rusak ya. Oke, pip, tolong disensor. Tapi by the way, nggak serusak parah kayak yang lagi di sidak ya. Oke. Bahkan kami punya yang lebih dalam lagi Mas, lebih jauh lagi, yaitu di Batu Raja dan Lahap. Which is itu adalah 6 jam dari Palembang. Kalau kami tadi ke Prabu Mulih 2-3 jam, kalau dari Prabu Mulih ke sana 4 jam lagi, bisa bayangin ya? Kayak ke Pohuwato ya berarti? Ya 6 jaman lah ke Pohuwato. Ya oke. Aku belum pernah soalnya. Wow, anak Jaksel belum pernah guys. Mbak Indah harus ke sana kayaknya. Di sana ada Pulau Cinta ya kayak. Pulau Cinta.
Bolemo. Itu Bolemo, kalau itu aku Bolemo. tahu. Itu dia tahu. Udah pernah berarti? Oke. Bukan, pernah ke tempat lain tapi tahu. Oke. Oke. By the way ya gitulah Nah, Mas. Jadi balik lagi, kami prinsipnya adalah memang lagi mencari operator baru. Betul. Tapi Dalam prosesnya. dalam proses, karena yang namanya tender mengawinkan nih istilahnya nih, Betul. mengawinkan Ah. dua pengusaha itu kan Iya. nggak gampang ya. Gak gampang sih. Banyak sekali yang harus disamakan dari segala sektor departemen. Departemen kami ya mungkin nggak sedetail BUMN atau instansi pemerintahan, tapi Iya. kan tetap aja finance, accounting, hukumnya, legalnya. Jadi mengawinkannya tidak mudah. Proses kami untuk masa selesai sampai dengan tender, kami membutuhkan waktu. Namun kami masih mempunyai faith lah atau kepercayaan Iya. baik dengan Gorontalo, baik kota maupun Iya. provinsinya, sehingga kami berpikir ya sudah, kita pegang saja dulu. Iya. Di luar itu kalau kami tutup pastinya ada banyak yang Iya. banyak yang terkena dampak. Nanti kita Iya. bahas lebih detail mungkin ya. Tapi dalam proses ini ada pengurangan karyawan ya, Mbak? Efisiensi. Efisiensi. Memang Efisiensi. kalau pengusaha itu atau owner dari sebuah hotel atau pengusaha itu memang bisa ya melakukan efisiensi. Bisa apa tidak, jawaban saya udah pasti bilang bisa, Mas. Bisa kan ya? Efisiensi itu kan dari berbagai sektor ya, Iya. nggak cuman human resource. Iya. Dari sektor mungkin ngurangin kertas kan juga efisiensi. Oh iya. Iya, jadi nggak usah beli kertas, karena bukan masalah melindungi bumi juga atau go Iya. green, tapi kan beli. Ini contoh kecil efisiensi. Contoh kecil ya. Berarti efisiensi itu berarti nggak masuk di union busting dong, Dek? Wah, ini dua hal yang beda nih. Beda ya? Ini butuh detail untuk union busting karena ada pasal pidana Iya, dan betul. lain-lain ya. Jadi saya bukan ahli hukum nih, saya nggak berani Iya. jawab detail, tapi saya bisa bedakan gini, Mas. Yang tadi saya bilang, efisiensi itu bisa dilakukan, bisa. Pengusaha punya hak untuk melakukan efisiensi. Iya. Kenapa, Mas? Terutama pengusaha swasta seperti kami. Iya. Duitnya dari mana? Investor ya? Oh ya, kami. Oh iya. Tapi maksudnya gini, istilahnya NWP Property ini kan bukan cuma pemilik, Betul. tapi pemilik dan juga pemegang saham. Kenapa saya harus bilang gitu, Mas? Karena gini, banyak sekarang satu usaha dimiliki atau dimodali oleh 15 orang. Iya. Kecil-kecil aja kita bikin coffee shop, 15 teman saya patungan 3 juta. Itu investornya banyak. Tapi pemiliknya bisa aja terdaftar satu Cuma satu doang. atas nama ABC misalnya. Yang on paper ya? On paper. On papernya. Tapi investornya banyak. Di belakangnya. Betul. Makanya sekarang banyak orang punya usaha bisa 3 sampai 4 karena satu usaha 11 orang bisa modalnya kecil-kecil. Iya. Begitulah yang mau saya gambarkan bahwa NWP bukan cuma pemilik tapi pemegang saham. Pemegang saham. itu berarti ya otomatis pemberi modal. Pemberi modal. Ya, yang dimintain uang, yang diajuin proposal. Itu NWP Property. Jadi kalau dibilang tadi kaitannya sama efisiensi apa tadi? Dengan union busting. Iya. Union busting itu ada pasal pidananya, saya harus hati-hati, tapi gini, itu akan dijawab kalau memang dirasa ada terkait union busting dan lain-lain. Iya. Saya cuma memastikan gini, saat ini pekerja kami masih ada yang aktif dalam organisasi serikat. Oh, jadi sekarang ini di Hotel City Mall Gorontalo ini juga ada anggota serikat yang sebagai karyawan juga di situ. Yang terdaftar, betul. Jadi kalau nggak salah ya, mudah-mudahan tidak salah. Kan kalau serikat itu berdiri di sebuah perusahaan harus mendaftarkan PUK-nya lah ke Disnaker dan lain-lain. Iya. Sepertinya bisa dicek bahwa PUK-nya tersebut masih ada. Iya. Boleh disebutkan nggak Mbak Indah berapa jumlah karyawan yang Oke, waktu itu PTPK yang di awal kami punya 82 karyawan. 82. Betul, 42-nya anggota dan anggota termasuk di dalamnya pengurus ya dari serikat. Iya. Jadi 21 saat ini yang masih bekerja itu ada pengurus dan juga ada anggota serikatnya. Kemarin kalau teman-teman wartawan sempat datang ke press conference kami, di belakang saya adalah sebagian anggota dan pengurus dari serikat. PUK PT Primerindo Kencana. Oh,
gitu. Ya. Dan kemarin kalau nggak salah ya penjelasan Mbak Indah, mereka ini masih terdaftar sebagai pengurus dan anggota yang aktif. Masih aktif. Masih aktif. Iya. Ya karena dari kami tidak melakukan pelarangan. Oke. Iya, berarti sebenarnya sungguh ini ya, nggak ada alasan sih. Iya. Dan itu diatur undang-undang Mas, nggak boleh juga. Jadi kami tidak mungkin lah Mas, kami perusahaan besar, tidak mungkin kami mau melanggar apa yang ada di undang-undang. Karena yang saya bilang, saya contohin gitu sama tim saya selalu adalah, ya kalau kita mau tutup aja, nggak mungkin kita cuma tutup kayak warung kelontong, tutup toko, selesai, nggak bisa. Makanya kalau kami melakukan segala sesuatu pasti sudah dipikirkan, dikonsultasikan, dan dikoordinasikan dengan baik. Iya. Kalau Of course, kalau anak Jaksel bilang. Of course. Bukan of course ya. Of course. Bung, kalau yang terkait dampaknya tadi apa? Dampaknya? Ini beda. Kita kan tahu nih Gorontalo. Gorontalo itu kan besar, yang namanya investasi masuk ke Gorontalo ya, kalau kita berpikir dari sisi ekonomi pasti punya dampak. Kalau untuk City Mall Gorontalo Hotel, kira-kira gambaran aja Mendah. Itu apa sih dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat Gorontalo? Gorontalo ini kan masyarakatnya kebanyakan yang abang profesinya bento, profesinya. Walaupun nggak semua ya, ada yang seperti itu. Gimana Mbak Indah untuk menjelaskan itu? Mungkin lebih ke dampak ya. Ke dampaknya aja. Ini saya mau agak-agak berpikir nih sejenak karena gini, saya mau bilang besar banget takutnya dibilang hoax atau masa iya gitu kan. Yang masa sesuai, iya, gitu. sesuai. Kamu nanya. Aku harusnya nanya gitu pas kamu nanya. Aku nanya. Kamu bertanya-tanya. By data aja deh. By data, definitely yang paling merasakan dampak adalah ketenaga kerjaan. Oke. Mau berapapun yang kami absorb, tapi kami membuka sebuah tempat untuk bekerja. Iya, membuka lapangan kerja ya. Betul. Tentunya. Betul. Lalu dampak yang kedua yang by data, ini ngomong by data ya. Pastinya PAD. Oh iya, pendapatan asli daerah. Betul. Oh iya. Karena kami taat pajak. Ya. Hai Bapak pajak. Iya betul. Kami pajak itu di hotel ya. Ini saya cuma cerita hotel ya. Hotel yang kami itu bukan cuman yang Bapak Ibu lihat di PB1 atau di makanan, bukan. Fitness itu, member fitness aja. Ini saya juga baru tahu nih ilmu baru. Untuk fitness aja tuh ada pajaknya. Oh gitu ya? Iya, kami bayar pajak fitness. Ya, kemudian ada PPN ya di luar itulah. Tapi maksudnya sampai seperti itu aja bayar pajak. Jadi kalau ditanya PAD-nya banyak nggak? Banyak ya. Pasti of course ya. Of course ya. Itu baru kalau yang selain dari situ mungkin dampaknya mungkin abang-abang bentor itu ya. Gini atau dampak dari kami dimanapun NWP membuka atau membangun sebuah hotel, atau bukan cuma hotel, karena NWP basicnya paling banyak mall ya, atau berinvestasi lah di kota itu, pastinya kami mengangkat profiling itu dulu sih. Profiling dari investor baik lokal maupun internasional. Kenapa saya harus bilang ini? Kami ini kan properti besar, developer besar. Kami jadi bukan cuman manajemen ya Mas. Manajemen itu bisa aja yang bangun misalnya PT, saya nggak boleh nyebut kompetitor misalnya PTA. Lalu kami memanage. Ada yang begitu, ada developer atau operator seperti itu atau manajemen seperti itu. Tapi kami ini yang ngebangun, yang mengelola, yang mengoperasionalkan. Nah, profiling bisnisnya karena kami sekarang lagi 30 mall dan 5 hotel dan masih ada kota-kota lain yang akan kami bangun atau kami masuk ke kota tersebut investasinya, mau nggak mau pasti sesama dari perusahaan developer ya yang lokal nih Mas, banyak dong
Banyak. Ini kalau ini kayaknya saya boleh nyebutin ada A, E, B, B. Kayaknya takut juga nih saya nyebutnya. Banyak lah, Mas pasti Mas pasti di sini udah tahu siapa aja profil besar dari developer mall di Indonesia. Bisa di browsing. Mereka pasti melihat, oh NWP survive nih dari tahun 2017 dari menghadapi COVID di Gorontalo baik-baik aja. Aman-aman aja. Berarti sampai kemarin aman-aman aja kan sampai COVID. Sebelum COVID. Walaupun ada badai COVID, ya walaupun kami bleeding, kami mesti rugi dan lain-lain, tapi kami bertahan. Survive. At least bertahan, mencoba bertahan. Itu aja udah satu angle baik Gambaran. untuk angle baik banget karena yang investor lokal atau pengusaha lain butuhkan adalah komitmen dalam sebuah bisnis. Kestabilan, sustainability. Sustainability-nya bagus nggak di sana. Lalu yang kenapa saya bilang sampai internasional tadi, investor Mas. Nah, saya cuma bisa bilang bahwa silakan lihat profilingnya, tapi NWP Property memang ada investor private equity. Tapi bisa di www.nwpproperty.com. Boys. Ada Instagramnya juga @nwpproperty. Siap. Kayaknya soalnya kalau saya cerita panjang sampai negara-negaranya ribet kan ya. Nanti kita bisa sampai besok nih pagi. Iya. Tapi gitu Mas. Jadi dampak yang saya bilang profiling adalah bagus sekali buat mengangkat baik ini provinsi maupun kota Gorontalo. Namanya harum di mata developer, operator hotel manapun pasti mungkin mau masuk. Kan bisa aja pemiliknya pribadi. Betul. Tapi dia misalnya mau masuk ke operator ini, nah operator ini kan biasanya akan melihat juga profilingnya. Jadi sudah pasti hadirnya kami memberikan profiling bagus. Lalu efek apa lagi Mas? Banyak sih sebenarnya. Tapi paling nyata UMKM. UMKM itu saya suka bilangnya entrepreneur karena mau dia kecil mau dia besar semuanya entrepreneur. Betul. Entrepreneur itu sampai dengan pedagang pasar buat saya adalah entrepreneur. Kenapa? Vendor kami juga ada yang kami ambil dari pasar. Oh gitu ya? Iya. Berarti NWP ini juga kerjasama dengan UMKM gitu? Hotel City Mall Gorontalo-nya bekerja sama melalui apa? Satu, pastinya semua source vendor lokal yang kami utamakan. Kami baru benerin renovasi, bukan benerin, penyegaran di kolam renang. Kontraktor sampai dengan pembelian barangnya, bahan-bahannya semuanya di Gorontalo. Beli bahannya di Gorontalo? Enggak ini? Enggak bawa dari Jakarta, bisa aja. Atau dari Surabaya atau dari mana nggak dikirim. Ini profiling bukan cuma UMKM, jadi banyak banget dari UMKM, vendor, dan mungkin tadi orang-orang yang berbisnis di sekitaran atau di depan hotel kami atau mall kami menjadi hidup. Padahal bisa aja kan ambil dari luar. Iya betul. Bisa. Semuanya. Tapi berarti NWP Property waktu kemarin penyegaran itu semua bahan bangunan atau apa itu di Gorontalo? Yang kolam renang ya. Kolam renangnya? Ya, kami ganti konduit berapa sih? Penyegaran untuk kolam renangnya? Pokoknya gini deh, kami penasaran nih Bung. Biar dipercantik lagi. Iya, maksudnya budget untuk Pip. Banyak ya? Banyak, udah pasti. Beli konduit aja dihitung ada berapa konduit di situ. Konduit yang kayu itu. Oh, betul. Nah, yang lantainya itu, betul. Netizen kan udah pintar. Misalnya di browsing berapa harga konduit satu lembarnya, satu setnya itulah, satu piecesnya. Nah itu besok dihitung ya kalau ke sana. Nantilah kita hitung, kita catat, kita akumulasi. Ngeri banget. Tapi jadi gambarannya gitu, UMKM, vendor, kontraktor, apapun itulah banyak pasti yang bisa berkolaborasi dengan kami, termasuk pedagang-pedagang di depan di sekitaran kami. Dan ini yang saya kemarin sempat temui juga langsung adalah sekedar bentor aja. Bentor. Betul. Bentor itu pastinya dapat dari pengunjung hotel maupun mall kami. Dan itu juga karyawan kami. Jadi kalau ditanya, kalau Mas tanya tadi saya mau bilang besar, dampaknya besar sekali. Sebenarnya kalau secara logika sih dampaknya besar sekali. Di Gorontalo itu Bung ya, cuma satu kan? Cuma satu mall ya? Ya, untuk pusat perbelanjaan terbesar saya rasa we are the only one ya. Sampai sekarang. Gitu. Dan itu yang memang diterapkan sama NWP di beberapa kotanya. Gitu. Yang tadi saya bilang
Ya belum ada yang bikin mall di Batu Raja atau Prabu Mulih itu sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada ya? Belum. Oh, wow. Itu. Berarti sebenarnya dampaknya ini sangat luas sekali ya, bukan cuma terhadap masyarakat, tetapi juga pelaku UMKM dan juga. Simpelnya gini sih Mas, ya kan saya pasti ada F&B dong, ada F&B. Restoran, ya kan buat event, buat apa? Ya masa beli bawangnya mau di Jawa kan nggak mungkin. Beli cabenya di mana? Cabenya di pasar. Beli buahnya di mana? Di pasar. Jadi inilah yang menjadi salah satu tujuan kami. Ya membawa berkah ya buat semua orang, menjadi berkah, ladang berkah, ladang ibadah, ladang bekerja. Dan inilah kenapa saya berjuang sampai sekarang. Oke, Kenda, kalau dari sisi pelayanan nih di City Mall Hotel Gorontalo. Hotel City Mall Gorontalo. Ya, Hotel City Mall Gorontalo. Itu ada penambahan dari layanan untuk kenyamanan orang yang mau ke situ bagaimana? Soalnya kemarin Kak, waktu liputan ya, naik ke lantai 4 itu di liftnya aja. Liftnya kenapa? Ada perubahan dari yang sebelumnya tidak begitu, jadinya begitu. Oh, berarti ini penyegarannya ini bukan cuma di kolam renang ya? Iya, bukan sekedar di kolam renang. Itu gimana, Kenda? Ini oh ya, kita jangan Mas ya Kak ya, kita Mas Kak ya, sorry. Kak, jadi gini sih. Ini ada satu fakta menarik sebenarnya. Kita tuh merenovasi itu atau melakukan penyegaran itu dari berbagai sektor safety dulu pastinya. Oh, safety-nya. Ya, dan keamanan. Safety itu ya pastinya. Salah satunya ya pasti lift yang priority, karena lift kami paling banyak di naik turun orang kan harus ke lantai L4 anyway. Betul. Gitu kan. Apa yang kami lakukan adalah tadinya merubah dengan touchless screen. Jadi touchless itu bahkan tidak disentuh. Jadi cukup 2 cm dari telunjuk Anda ya, dari tombol dia langsung nyala. Wih, canggih dong. Keren kemarin. Iya, tapi saya harus ini sih, harus menurunkan bahwa memang ada beberapa yang harus kami ganti kembali jadi tombol manual. Oh, gitu. Maksudnya tombol pencet karena memang waktu tombol pencet juga kami banyak yang error. Copot lah dan lain-lain. Jadi tapi gini, inilah salah satu dinamika ya, punya mall dan hotel besar di satu-satunya gitu. Pasti ada orang-orang yang baru belajar gitu baru. Ini kita punya contoh nyata. Kemarin kita buka City Plaza Bondowoso. Itu salah satu mall baru kami, baru buka kemarin, belum lama lah, beberapa bulan lalu. Itu Mas, kayak yang viral orang baru pertama kali naik eskalator sampai jatuh-jatuh. Gitu. Itu serius. Jadi ya maksudnya ya banyak orang yang belum tahu cara naik eskalator, belajarnya di mall kami. Oh gitu. Begitu juga dengan orang yang belum tahu cara naik lift, sehingga kadang orang naik lift itu nggak ngeliat atas bawahnya, pokoknya naik aja, buka masuk. Gitu. Terus nggak tahu cara mencet tombolnya. Ini kearifan lokal yang kami coba absorb, and this is why one of the reason saya terutama membuat satu inovasi yang mungkin sekaligus strong message buat teman-teman di sini adalah kami memberikan informasi dengan 3 bahasa sekarang. Oh, berarti 3 bahasa ya sekarang? Betul. Bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo daerah dan bahasa Inggris. Berarti selain apa namanya mempercantik teknologinya, juga mempertahankan nilai-nilai lokal wisdom, budaya. Kalau aku sih lebih pertanyaannya, emang hotel lain nggak menerapkan itu? Saya belum tahu seberapa banyak hotel lain menerapkan bahasa daerahnya, tapi kami mungkin yang pertama menerapkan di informasi, petunjuk-petunjuk atau informasi-informasi kami terapkan, dan kami tidak main-main Mas Kak, kami sampai minta supervisi dari kantor bahasa untuk mengkoreksi, betul, kantor bahasa Provinsi Gorontalo untuk mengoreksi dan memberikan untuk memberikan versi bahasa daerahnya. Jadi bukan kami yang mentranslate itu official translate. Oh, jadi ada
official translate-nya di stay di ini ya. Di kantor bahasa. Bukan, maksudnya di kantor bahasa Provinsi Gorontalo. Ya. Tapi kalau misalkan ada pengunjung nanti pakai bahasa Gorontalo itu ngerti nggak pihak City Mall hotelnya itu karyawannya? Kalau karyawan saya kan masih bisa dibilang 90% orang Gorontalo asli, Mas. Iya, ngerti ya. Walaupun saya Jaksel. Asik, anak Jaksel ini Bung membawa berkah buat Gorontalo. Iya, amin ya rabbal alamin ya Allah. Tapi ya itu saya bilang karyawan saya pasti orang Gorontalo asli. Cuman ketika ini mau merupakan petunjuk resmi yang kami posting, kami harus melalui lembaga atau badan yang bisa atau punya kuasa izin dan memang di bidangnya, profesional di bidangnya. Ya, makanya kami kembalikan ke kantor bahasa. Oh gitu. Gitu. Jadi kami percaya ini salah satu dampak juga dari kami hospitality industry, hospitality business owner, bahwa inilah layaknya tempat berusaha di sebuah daerah itu melestarikan budaya. Asik sekali. Gitu. Berarti luar biasa sekali ya. Ya. Budayanya banyak sih. Budayanya tadi bukan cuma bahasa. Sebenarnya kami akan ada penerapan dalam penyegaran, tapi nanti kita spill setelah episode berikutnya. Ya. Berarti sangat luar biasa sekali ya. Kalau sebenarnya baru tahu juga sih sumbangsi memang dari NWP, perusahaan NWP ini dari City Mall sampai hotelnya ini sebenarnya dari segi PAD-nya, dari sumbangsinya untuk budayanya, dari karyawannya juga sebenarnya sangat bagus sih ya. Pastinya, dan ini yang kami mau coba sampaikan bahwa ya kami lagi berjuang nih untuk melanjutkan investasi kami di Gorontalo. Semoga ini bisa didukung. Insya Allah. Ya. Ada, Bung? Ini enggak? Ada pertanyaan nih dari yang nonton live kita. Oh, lagi live. Ya. Di Gorontalo Mall itu liftnya rusak ya, Kak? Kadang mau pakai tapi nggak bisa. Gorontalo Mall sebenarnya ada operational manajernya Ibu Angel yang berhak jawab lebih detail, tapi sepengetahuan saya, karena maaf ini saya memang owner representatif yang lagi tugas di Hotel City Mall. Jadi maaf ini belum sempat ke mall-mall juga, jarang. Sibuk ya? Sibuk. Tapi gini Mbak, makasih pertanyaannya. Cuman memang inilah salah satu yang mau kami sampaikan juga sebagai maksudnya komitmen investasi kami di hotel. Begitu juga di di City Mall Gorontalo atau Gorontalo Mall. Perbaikan. Mungkin lagi dilihat beberapa progres dari plafon, dari lantai. Ya balik lagi Mas, ini kami butuh support untuk meyakinkan investor pasti. Iya, anggarannya tidak sedikit. Dan semuanya pasti bertahap. Ya, jadi kalau dibilang liftnya mungkin karena memang liftnya bukan prioritas utama untuk digunakan oleh pengunjung, tapi harus ada karena untuk yang disabilitas, untuk yang berkepentingan dan juga untuk barang. Jadi gitu Mbak. Tapi mudah-mudahan perbaikan ke depannya tidak ada kerusakan lagi. Iya. Love banget. Ini juga ada pertanyaan nih dari. Oh, kalian tuh live curang deh. Aku dijebak. Katanya podcast. Hey. Udah ditanya nih, ada banyak brand kan nanti yang dibuka di mall katanya. Itu ada satu refreshment brand untuk F&B yang mungkin masih dalam proses payung kontrak, karena inilah tadi kami bilang netizen mungkin paham NWP Property punya 30 mall. Manajemennya tidak semuanya di kantor cabang atau di mallnya. Jadi kami untuk leasingnya atau yang jualan besarnya, tenan besarnya itu adanya di kantor pusat. Sehingga biasanya kita tuh bulk deal istilahnya. Jadi kalau kami ke satu tenan besar, misalnya grupnya Boga Group gitu misalnya, kan dia punya beberapa brand juga, dan kami juga jualannya langsung beberapa mall kami. Jadi kalau kami harus deal sama satu brand besar, prosesnya harus ada payung agreementnya dulu di kantor pusat, dan ada yang lagi dalam proses itu. Dan ini menarik banget karena aku menunggu sekali makanan ini karena belum banyak di Gorontalo. Oh begitu ya. Penasaran? Tunggu podcast berikutnya. Serentak berarti ya? Serentak, maksudnya ya enggak, maksudnya biasanya kami jualannya begitu. Jadi biasanya jualannya ya udah nih aku punya 30 mall, Boga Group mau ngambil yang mana, brandnya mau yang mana biasanya gitu.
gitu. Sebenarnya aku merasa ini tim aku boleh nonton dong. Kita boleh share linknya. Udah boleh. Nonton? Oh, udah ada nonton. Ada yang tanya nih, bagaimana dengan kasus kemarin? Kasus yang mana? Yang mungkin yang ini ya, efisiensi yang seperti Mbak Indah. Baru bisa dikatakan kasus itu kan kalau ada pelaporan resmi ya. Betul, Saya rasa kronologisnya kami dalam posisi belum menerima surat resmi ataupun apapun saat ini, mungkin lagi proses dan namanya juga mungkin dinas terkait atau pihak-pihak yang lain yang dilaporkan lagi butuh pengolahan kasus yang tadi dimaksud. Jadi saat ini saya rasa statement kami masih sama. Kami tidak melakukan union busting. Iya, karena terbukti juga anggota serikat tadi seperti Mbak Indah katakan masih bekerja di situ ya, masih aktif ya. Masih 21 orang, 4 orang pengurus. Oh, gitu. Dan PUK-nya masih terdaftar di, saya bisa salah PUK, tapi pokoknya kalau nggak salah kalau ada serikat kerja itu, ini karena saya bukan bagian hukum ya guys, sorry, jadi saya akan jelasin hanya general aja. Kalau nggak salah harus mendaftarkan secara resmi ke Disnaker, sehingga Bapak Ibu Disnaker itu bisa diakses dengan mudah, bisa ditanyakan. Gorontalo kan hangat ya kekeluargaan. Iya betul. Jadi bisa dicek apakah ditutup atau masih terdaftar, silahkan. Gitu. Tapi kalau dari Mbak Indah sendiri bisa pastikan itu masih terdaftar kan? Oh iya, karena kami tidak pernah ada perintah mencabut, tapi kalau ada yang memutus bukan kami yang meminta dan tidak ada paksaan dari kami. Berarti dari pihaknya Mbak Indah NBP ya, mall itu tidak ada melarang ya? Tidak ada. Karyawannya itu betul, untuk karena by the law, by the law itu sesuai dengan undang-undang dan lain itu memang boleh. Memang boleh. Ya? Memang boleh, kebebasan berserikat itu ada. Kebebasan berserikat ada ya? Dilindungi oleh undang-undang, sehingga kami perusahaan seperti kami tidak mungkin melanggar Keren itu. lah. Ya, berarti kalau Jujurly banget nih, nggak mungkin banget, kita kan juga patuh sama undang-undang. Udah jaksel belum guys? Netizen aku penasaran kok nggak dikasih lihat. Ini pertanyaannya beneran gak sih? beneran nih. Aku nggak dikasih lihat. Nggak ada haters kan? Haters apaan sih? Haters itu orang yang ingin sukses seperti kita. Oh gitu. Berarti kita ini haters juga dong, kan pengen sukses sama kayak Indah. Oh enggak, beda dong Bu. Oh beda? Beda dong Bu. Kalau kita kamu, lovers. Saya ngopi aja lah dulu. Ngopi. Iya loh, ngobrol penuh informasi. Tapi seneng banget sih, thank you loh kakak-kakak. Sudah bisa cerita banyak. Dan aku menemukan podcast di Gorontalo tuh seneng banget, official podcast ya, of course. Oh gitu ya. Ya, atau yang bukan yang pribadi terus dibuat gitu ya. Oh, mantap lah kalau gitu. Berarti kita ini akan lagi ya. Berarti sebenarnya tadi kan seperti Mbak Indah katakan, dari pihak Hotel City Mall Gorontalo itu masih ada anggotanya yang aktif di dalam organisasi serikat pekerja ya, dan juga tidak melarang hal itu, dan juga tadi Mbak dan juga mengakui ya. Karena ini ada yang penting banget. Yang ini bagiannya itu harus highlight, mengakui. Ya. Dan juga sebenarnya setiap pengusaha ataupun owner itu berhak ya melakukan efisiensi atau nggak usah ngomongin owner seperti kami yang pengusahanya swasta, yang uangnya mesti kami cari sendiri. Maaf, ini ngomongin BUMN besar deh. Salah satu contohnya berita yang udah di highlight aja, Garuda Indonesia melakukan efisiensi BUMN pakai duit negara. Boleh banyak sih. Iya. Maksudnya BUMN yang udah dibantu ini ya, maksudnya pasti kan balik lagi, mungkin investornya BUMN ini atau pemegang sahamnya kan pasti BUMN lain ya, atau apalah, dari manalah duitnya. Saya takut salah Pak Love. Tapi mereka saja boleh melakukan efisiensi. Apalagi kami harus nyari duit sendiri. Ini kan sesimpel gini Mas, perusahaan kami terlihat besar aja, tapi kan uangnya sama-sama dari swasta atau perusahaan swasta. Mas, aku tanya punya coffee shop. Iya, betul. Terus operasionalnya lagi harus melakukan efisiensi. Betul. Pengertian efisiensi tadi luas ya, secara ekonomi juga luas. Mas akan melakukan efisiensi tersebut nggak? Haruslah. Harus dong. Kalau enggak nggak bertahan operasional ya. Betul. Gitu. Karena sekarang juga banyak ini apa? Mungkin dampak dari COVID kemarin nih. Masih berdampak. Pandemik ini bukan cuman kami sebenarnya, tapi kami harus mengakui global pasti. Tapi hospitality industry atau perhotelan itu memang paling berasa, berdarah, bleeding. Kenapa saya bilang? Karena parno banget.
beberapa hotel survive di Jakarta itu karena menjadi partner dari pemerintah untuk apa dulu? Kegiatan ya? Bukan, karantina COVID. Oh. Ya, jadi yang udah terjangkit COVID di karantina di boleh memilih. Karena, jadi beberapa ya kan kita tahu nggak pasti ada orang-orang yang mau membayar. Betul disiapkan Wisma Atlet, tapi ada partner atau terdaftarnya lah, registered hospitality yang menjadi tempat karantina, dan itu memang sudah ada listnya di dalam pemerintah. Gitu. Jadi karena memang mungkin ada hal-hal lain yang memang harus mereka lakukan juga kan, seperti berkala pemeriksaan kepada orang tersebut dan lain-lain. Tapi selain mereka semuanya bleeding. Kenapa saya bilang bleeding? Ya nggak usah ngomongin orang mau nginep di hotel kami, Mas. Mau datang ke Gorontalo aja, mau terbang aja. Penerbangan nih. Banyak yang khawatir. Sehingga kita nggak ngomongin wisatawan luar negeri ya. Wisatawan domestik yang sekarang lagi digembar-gemborkan makanya mau mulai bangkit. Kemarin juga kan pada takut lah. Parno, ada yang parno banget kan? Kan pasti punya temen yang parno banget dong sama COVID. Ya iyalah. Nah ya, ada yang gas sama COVID kan? Ada yang parno. Ada yang parno banyak sih. Dan juga sebenarnya ada, kalau memaksakan untuk wisata itu kan juga tambahan biaya, kemana ke swab lah. Itu. Iya kan? Tapi ya maksudnya itu kalau kami nggak ada pendatangnya. Kenapa kami bilang ini penting buat kami? Karena bukannya tidak common di Gorontalo ini warganya masyarakatnya dengan istilah staycation. Tapi kalau di Jakarta staycation mungkin memang common, nggak Jaksel, hey. Aku merasa di kotak-kotakan nih. Jadi anak Jaksel. Nggak, ini berlaku di beberapa lah, Bandung, Jakarta dan lain-lain pastinya, atau Jogja pun staycation itu pasti orang-orang milih begitu. Tapi kemampuan orang untuk staycation sendiri kan pasti terbatas. Betul. Maksudnya gini, Mas sudah nih nginep di hotel A misalnya di Gorontalo nih, kan nggak mungkin minggu depannya nginep di hotel B, nggak semuanya akan begitu. Tapi dalam sebulan mungkin bisa 2 kali, ada yang mungkin 1 kali sebulan. Itu yang bikin kami nggak, ini soalnya pukulan berat ya, karena sebenarnya bukan cuma wisatawan juga, di sini juga kan kemarin ada PSBB ya Bung ya. PSBB dan ditutup ya penggunaan. Aku malah, iya jalannya ditutup. Ya, jalan tempat-tempat. Di limited access mungkin ya. Limited access. Jadi ya, tapi ini mungkin salah satu upaya juga dari pemerintah untuk membuat stabil, karena bagaimanapun tetap lebih baik daripada beberapa kota lain lah, atau provinsi lain. Oke, berarti kita kembali ke Hotel City Mall Gorontalo. Sekarang lagi melakukan penyegaran ya, untuk dari segi manajemennya. Ya. Mungkin termasuk infrastruktur termasuk pelayanan. Mungkin di Hotel City Mall Gorontalo ada penambahan pelayanan berupa apa begitu yang bisa dijelaskan oleh kira-kira ke depannya mungkin ya. Ke depan banyak banget sih rencana yang lagi aku bawa untuk mengharumkan nama Hotel City Mall Gorontalo, nggak cuman ke kota ataupun provinsi ini, tapi juga balik lagi untuk meyakinkan pemilik dan pemegang saham ini kan pastinya. Gini sih Mas, kalau saya bilang tadi ada penyegaran dalam manajemen, saya harus memperbaiki dulu nih dalam operator. Operator ya? Betul. Dalam operator. Karena balik lagi yang tadi saya bilang, perubahan manajemen hanya terjadi 1 kali dari pemilik lama ke pemilik baru, PT-nya sama. Penyegaran operator kami lakukan dengan akan memberikan dan mendatangkan international brand. Wow, ngeri ya. Mungkin jadi pertama kali ya di Gorontalo kayak gitu kan. Sebenarnya kita udah punya hotel satunya yang juga bisa dibilang international brand, tapi memang ini profilingnya kami membawa internasional, karena brand operator itu ada banyak Mas, ada lokal, ada internasional. Kami membuat citra ini baik dan berhasil bekerja sama dengan operator internasional, sehingga ini satu plus point yang tadi kami bilang bahwa mereka melihat detail gitu bagaimana profiling dari kota itu. Kalau di antara semua hotel yang Gorontalo, di Gosel? Enggak. Di Gorontalo yang kedua apa yang keberapa mendatangkan brand internasional? Mungkin yang kedua. Yang kedua? Kedua ya? Iya, yang kedua karena yang satunya lokal, yang satunya juga lokal. Yang mana tuh yang besar-besar pokoknya. Karena ini internasional di atas bintang 3 ya, maksudnya bintang 4 ya skalanya gitu. Oh, bintang 4 sekarang ya? Iya. Untuk internasional kami, untuk standar kami pasti bintang 4. Wow. Gitu. Jadi memang tadi saya cuma merevisi penyegaran yang dilakukan dalam manajemen itu keliru. Saya revisi penyegaran dilakukan dalam bentuk operator.
Operator. Lalu penyegaran yang lainnya udah pasti swimming pool udah terjadi, safety issue pasti kami perbaiki, safety. Kemudian kami mau melakukan renovasi di lantai kamar kami, misalnya di wallpapernya, di koridornya itu kan ada karpet. Nah, begitu juga di dalam kamarnya sendiri. Mbak ada kode, Mas ada kode itu. Emang kalau live boleh begini ya? Kak ada kode Kak, boleh ya? Jadi ini sangat menarik sekali ya, penuh daging ya. Kalau biasa di bahasa gaul, penuh daging ya. Kita langsung bicara dengan Mbak Indah sendiri ya, owner representatif. Apa mau ketawa-tawa? Baik, Kak Agor, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan. Kira-kira setelah penyegaran hotel banyak promo nggak, Mbak Indah? Kalau untuk yang keluarga gitu. Promo ini ya, promo nginapnya atau promo belanja di City Mall? Promo nginap lah. Maksudnya. Oke, kita pernah bikin promo banget loh waktu itu. Flash sale di akhir bulan cuma 300.000 plus plusnya pajak ya. Nih gue kalau ngomongin hotel, boleh gue kan? Gue kalau udah ngomongin hotel ngomongin salah ambigu plus. Maaf. Oke. Gini, kami yang bayar pajak, balik lagi. Kami pernah flash sale di akhir bulan 300.000 belum pajak. Jadi sebenarnya kalau ditanya nggak usah dilakukan penyegaran, sebelum melakukan penyegaran aja banyak promo. Follow Instagram kami @hotelcitymall Gorontalo. Wih, harus follow dong. Follow. Siapa tahu dapat flash sale ya. Kalau YouTube-nya ada nggak, Mbak Indah? Apa? Ayo mana dulu? Bung, yang Bung tanya. Kalau aku aja deh. Kalau misalkan apa ya? Apa dulu? Udah hilang ya. 300.000. Gue kepo. Iya, 300.000. 300.000. Apa sebulan tadi? Di akhir bulan lah. Di akhir bulan. Jadi tapi flash sale itu kan ya sama kayak Shopee. Nyebut brand. Sama 300.000 ya untuk sekelas hotel bintang 4 ya? Iya, flash sale di jam tertentu dan hanya di waktu tertentu. Sama lah kayak marketplace. Ada yang di gila-gilaan diskonnya. Sampai gila beneran. Kalau tiap hari bonus nggak bisa ya? Nggak bisa dong, rugi ya beli. Udah tadi dibilang lagi efisiensi, balik lagi. Lihat dong contekannya mau dada-dada salah. Emang banci jatuh. Coba lihat aku ganti lihat. Ada yang pertanyaan dari ini. Berapa ratus ribu yang lain? Ini apakah betul tuduhan dari pendemo kemarin tentang PHK? Kayaknya nggak betul ya. Kan tuduhan apa ya? Nggak masuk di union busting kan ya? Jelas enggak ya. Tadi kalau union busting bisa diputar di rewind mungkin kalau maksudnya union busting sekarang pun nggak ada karyawan daripada Hotel City Mall Gorontalo yang masuk di Serikat Pekerja. Iya, dan juga mungkin udah dicabut PUK-nya dan lain-lain. By the way, kalau ini agak bahaya. Kalau dituduhkan PHK, kami memang PHK jelas, itu jelas. Efisiensi. PHK-nya terjadi karena efisiensi. Tapi kalau dibilang tuduhan PHK, ini takutnya bias. Jadi kalau misalnya dibilang tuduhan PHK, kami betul melakukan PHK karena alasan efisiensi. Tapi kalau tuduhan yang lainnya, yang berhak menentukan salah dan benar itu kan ada lembaganya ya. Betul. Jadi silahkan saja nanti melihat proses yang berlangsung bagaimana. Gitu. Tapi kalau kami union busting, kami harus membantah itu. Benar ya, enggak. Persepsi, asumsi, dan opini. Iya, mantap lah. Ada lagi Mbak terkait Hotel City Mall Gorontalo ini? Ya, kami ini belum lama sih, makanya kalau kakak-kakak di sini, netizen yang live, tolong follow lah Hotel City Mall Gorontalo. Kami ini, saya terutama memang menjunjung tinggi sekali UMKM. Kenapa kakak-kakak? Karena gini, di tengah isu global adanya resesi ekonomi. Iya sih, itu juga sih. Itu bahaya. Di tengah itu bahaya sekali. Iya, itu sih ngeri sih. Ngeri banget bisa bayangin. Jadi makanya bisa bayangin kalau ada orang invest besar-besaran di tengah resesi isu ekonomi, reinvest ya kalau buat hotel. Reinvestment tuh menambahkan lagi penyegaran dananya. Untuk renovasi itu pasti kami berupaya untuk menjaga stabilitas dan sustainability dari kota ini juga di mata investor. Jadi buat kami UMKM ini menurut saya juga ya,
UMKM ini memang akan menjadi garda terdepan. Ujung tombak. Ujung tombak sih jangan ujung banget Mas, karena harusnya ujung tombak tetap kebijakan-kebijakan dari menteri. Betul. Dan lain-lain yang terkait. Tapi adalah menjadi garda depan juga nih. Kalau garda depan kan bisa berapa lapis ya. Betul. Tapi menjadi garda depan dari perputaran ekonomi yang menjaga kestabilitasan dari isu resesi global tersebut. Kenapa? Untuk itu kami bilang bahwa kami ini melakukan MOU dengan Dekranasda yang kebetulan kemarin ditandatangani langsung oleh direktur PT kami, Ibu Teges Prita Soraya. Jadi direkturnya beliau ya Mas, bukan saya ya. Iya. Oke. Oleh Ibu Teges Prita Soraya dan juga Ibu PJ Gubernur. PJ Gubernur. Betul. Gorontalo Provinsi. Paham, kan? Karena kan sebagai ketua Dekranasda juga. Kita menandatangani MOU di mana bunyinya tuh ada 3 sih Mas. Yang pertama adalah kami akan menyediakan tempat untuk display dari produk retail maupun produk pangan dari UMKM ataupun yang tergabung dalam Dekranasda, binaan Dekranasda. Tempatnya di mana? Adanya di bawah lobi konsier. Kalau mas-mas, kakak-kakak, semuanya pada masuk hotel kami kan duluan konsier tuh. Nah ada di situ. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah inilah yang selalu saya gemes ya? Gemoynya kenapa? Ya nggak apa-apa sih, mungkin ini standar dari operator tiap hotel ya. Tapi gini, ketika saya datang ke hotel atas nama dinas lah ya, atau perjalanan dinas, kadang kan kami ini nggak sempat Mas jalan-jalan ngelihat Benteng OH, Tanah aja. Saya cuma sekali di 2017 sampai sekarang belum datang lagi. Jadi segitu nggak sempatnya kami kalau lagi bisnis trip, istilah kerennya ya. Bisnis trip itu nggak sempat, sedangkan karakter kota di sini pengunjungnya atau wisatawan domestiknya majority masih bisnis trip. Bisnis trip doang. Bukan personal trip atau holiday trip. Majority. Kenapa? Kalau holiday trip udah pasti turisnya banyak dong. Atau misalnya orang yang mau berliburnya banyak. Ini masih rata-rata untuk rapat. Bisnis trip aja ya, untuk kerjaan. Bisnis trip atau kerjaan itu masuk ya bisnis trip ya. Jadi kalau kita bisnis trip nggak sempet dong belanja oleh-oleh. Betul. Ini ada satu hal yang makanya saya ketika itu saya berkaca ke diri saya sendiri. Biasakan ya, saya mau berkaca ke diri saya aja dulu nih. Saya nggak tahu oleh-oleh khas Gorontalo itu apa. Banyak sih. Ya itu ya. That's why. I know English. Ini gue ketawa nggak menggelegarkan ya. Upia Karanji, Karawo. Nah, yang paling terkenal sih Pia Saronde. Nah, I know Pia Saronde. Sebut brand. Oh iya, ups, aduh. Tapi aku tahu Pia S itu. Pia S itu hanya karena dia ada toko di depan mall kami kan. Atau surrounding our atau neighborhood, bilangnya kalau kekerenannya neighborhood dari mall dan hotel kami. Termasuk dia kena dampak dong. aku bingung kalau kami tutup sepi dong ya. Iya betul sih. Oke, tapi gini, saya pribadi deh, nggak usah berkaca ke orang lain. Saya pribadi aja nggak tahu, balik lagi. 2017 tadi kami beli, kami udah bolak-balik ke Gorontalo. Saya pribadi mungkin udah 10 kali lebih gitu ya. Saya tuh nggak tahu Karawo. Padahal ini yang saya setuju banget sama Ibu PJ Gubernur. Saya bilang, Bu, ayo Bu, karena apa? Jogja punya batik. Betul. Tenun itu juga ada di Sumba, di NTT dan di mana-mana. Buat saya ketika menggunakan kain khas, bukan hasil karya, bukan hanya seorang desainer, hasil karya penenun, hasil karya penyulam, itu rasa make di badannya beda Mas. Pride, bangga. Dan semakin ingin membanggakan bahwa saya menggunakan hasil karya dari ibu yang nyulam di sebuah desa. Anak Jaksel padahal. Ya. Anak, ya, makasih. Tapi actually itu, saya nggak tahu bahwa Gorontalo punya potensi itu. Makanya yang dilakukan, betul saya dengar udah sampai go internasional dan lain-lain. Tapi buat saya harus didorong lagi dengan local wisdom dengan wisdom ya, wisatawan domestiknya. Gitu. Karena bagaimana orang datang ke Jogja pasti saya beli batik buat oleh-oleh. Itu pasti, nggak tahu kenapa pasti nyari batik di Beringharjo, mau di pasar mau di mana, pokoknya saya akan beli batik.
bagaimana kita mendirect orang untuk datang ke Gorontalo pulang bawa Karawo itu sebenarnya yang jadi priority kami, sehingga di luar tadi Karawo ada juga makanan. Tadi kita bahas makanan ya. Makanan itu mau saya bawa jadi snack bar di dalam kamar kami. Kamar hotel. Karena kan biasanya ini kalau nggak boleh nyebut brand ya, kan biasanya kacang madu itu, chips itu, keripik kentang, ini itu kan national brand lah. Boleh kali kita masukin. Ternyata aku juga baru tahu Abdi teh orang Bandung. Abdi orang Bandung, saya orang Bandung. Oh, Abdi orang Bandung. Abdi orang Bandung, saya orang Bandung. Tetap besar dan lahir di Jakarta, tapi maksudnya saya orang Bandung. Pasti kalau ke Bandung mudik itu beli keripik-keripikan, karena itu udah famous banget di Bandung. Keripik tempe, keripik pisang keju, pisang sale, apalah itu. Saya kaget banget kemarin pas ke tempatnya di Kranasda. Makan keripik pisang keju di sini, enak banget, Bo. Oh iya. Enak banget, gue beli 4. Serius. Ada deh belanjanya, bonnya juga ada. UMKM sini ya? UMKM di sini. Berarti keripik pisang kejunya Gorontalo lebih enak. Kalah. Oh, nggak kalah. Jangan main bahasa. Jangan main bahasa sama saya. Nggak kalah ya? Nggak kalah saing dengan yang di Bandung. Berarti menurut Mbak sendiri produk Gorontalo sebenarnya bersaing juga. Bagus banget. UMKM ini udah dibina dengan sangat baik oleh instansi di bank maupun dengan Dekranasda. Tapi balik lagi, kita harus membantu sebagai garda terdepan juga kami di dunia hospitality yang memperkenalkan daerah ini, harus membantu untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan dan mempromosikan. Ini harusnya tersirat ya, secara tersirat ya, tidak ada di undang-undang ya, tapi secara kami adalah business hospitality, kami melakukan itu. Jadi yang kedua tadi dengan Dekranasda adalah kami akan bekerja sama untuk menyediakan snack bar yang merupakan isi produk pangan dari UMKM di Gorontalo. Lokal. Betul. Jadi ketika ada tamu, taruh makanannya di situ, keripik keju lah, iyalah, apalah gitu. Mantap. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya. Tapi ada satu lagi yang lebih menarik, Mas. Apaan tuh, Mas? Ini Eko ngoceh sebagai marketing boleh ya? Gue 16 tahun kerja marketing, guys, boleh ya? Boleh lah, boleh. Ini saat ini dunia ini, dalam dunia marketing itu penjualan itu tidak hanya 2 dimensi atau cuma foto. Makanya kalau kita ngeliat di marketplace ataupun di Instagram ya, sosial media, banyak yang udah jualan tuh sambil live. Nih bajunya aku pakai, ya kan? Bener nggak? Betul. Itu bener. Karena kenapa? Karena sekarang orang itu udah pinter. Dia pengen ngelihat persis sampai belakangnya cara orang ini. Oh, badannya sama nih kayaknya sama gue, tipikalnya. Oh, kalau dia pakai, oh bagus ya. Gitu. Experience namanya. Juga penting di sini. Jadi bukan cuma 2 dimensi, tapi experience. Kenapa? Di luar negeri itu kalau mau beli sepatu di beberapa tokonya Nike, udah ada layar gedenya. Kamu mau beli sepatu apa? Tenis. Kamu pakai sepatu tenis, terus kamu ngelihat di layar, kamu seolah-olah main tenis. Enak gak larinya? Bener gak? That's true. Bener sekali sih. That's true. So experience ini yang akan kami kedepankan di Hotel City Mall Gorontalo. Orang nginep doang, nggak ada kesannya. Gitu ya. Tapi orang punya experience akan berkesan. Lewat apa? Salah satunya masih dengan kerjasama di Kranasda kami adalah di MOU ya, karena ini ada di MOU. Kami mau memberikan wadah tempat kepada pelaku UMKM, baik ibu-ibu yang nyulam. Kalau Karawo tuh di Sulam ya? Sulam. Bisa melakukan live action nyulam di sana. Atau di hotelnya itu. Di hotel, betul. Weekend datang ngasih experience ke tamu-tamu kami yang belum tahu Karawo itu dibuatnya kayak apa. Asik tuh, Mbak. Itu. Begitu juga dengan produk pangannya ya. Aku tuh menghargai banget Karawang ya, kue Karawang. Kue Karawang itu kayak makan karya seni buat aku. Karena I really appreciate something yang berbau art sih. Karena I know how hard untuk menciptakan sebuah karya. Makanya saya mendukung karya itu harus dijaga, harus dihargai. Ya, karena balik lagi, Karawang, buat kue Karawang aja tuh saya cuma dengar prosesnya nih, belum pernah lihat langsung. Wow gitu, keren banget, susah banget, detail banget, dan mungkin ini yang bisa kita kasih nih ke pengunjung kami, tamu-tamu kami, bahwa ini ada experience nih
bikin kue Karawang. Gitu. Jadi experience ini yang kami bawa ke MOU Dekranasda dan kita insya Allah akan mulai setelah masa kemarin Lebaran. Makanya ini kita mau fokus kembali. Yuk kita mulai sebelum juga nantinya kan mau ada event-event internasional kan. Wow, iya ini betul, jadi ajang ASEAN bagus banget. Ya. Nah, ini jadi ajang bagus ada banget. Ada peran nggak Hotel City Mall? Of course. Untuk ASEAN Mini Football ke depan ya? Iya, kan kami hotel gini Mas. Hotel di Gorontalo kan tadi belum banyak. Iya, yang betul. besar cuma bisa dihitung 3. Ini ngomongin kota ya. Iya. Sebagai pusat mungkin nantinya orang atlet-atlet dan lain-lain official maupun pendampingannya. Jadi udah pasti kami punya peran yang kami harus siapkan, yaitu menyiapkan tempat terbaik kami. Hospitality. Betul, hospitality banyak ya, services dan lain-lain. Gitu Kak. Ya itu dari Kak Akbar. Kalau kita ngomong soal dampak sebenarnya luas sekali, termasuk bagaimana upaya untuk membantu UMKM itu loh, mempromosikan misalnya dari City Mall Gorontalo. City Mall apa ya? Hotel City Mall Gorontalo. Hotel mallnya ya satu-satunya di Gorontalo, bro. Keren lah, luar biasa. Jadi wah, ngomong-ngomong Bung, asik banget ya ngobrol sama Mbak Indah. Sampai nggak pengen berhenti kan? Jangan dong guys, untung udah nggak sahur. Kalau udah sahur kita sahur bareng nih. Oke nih, ada. Ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Nggak ada, nonton doang sih mereka. Hah? Oh nonton. Nyimak. Oh menyimak. Iya. Semoga ini clear sih. By the way, thank you. Ini Kindali Podcast. Iya. Kita sangat senang sih, karena ini yang kami harapkan bahwa kita bisa cerita hadirnya kami ini bisa berdampak apa. Kemudian apa sih yang lagi kami lakukan dan siapkan untuk Gorontalo ke depannya ya, untuk nama kota maupun provinsi juga, untuk warga masyarakat Gorontalo juga gitu. Semakin kami melakukan penyegaran dan proses renovasi cepat, ini kan efeknya baik juga. Iya, betul. Gitu. Oke, Bung, ada closing statement nggak atau nggak iklan dulu nih? Nah, udah ada iklannya juga. Soalnya bisa dicelup nih ya. Bisa, mau buka, mau rasa. Boleh lah. Nanti dibungkus aja. Dibungkus. Oh siap. Sponsor boleh ngasih dong. Boleh lah. Ya. Kalau untuk closing statementnya saya kira nggak ada. Rangkuman ya, atau komentarnya aja lah. Komentar, mantap lah. Iya. Mantap. Jadi hadirnya Gorontalo City Hotel City Mall Gorontalo luar biasa lah dampaknya untuk Gorontalo. Jadi saya kira itu yang diharapkan. Udah bukan oleh Mauna masyarakat. lagi ya, bro? Udah bukan. Itulah tadi. Makanya saya agak sulit untuk ngucapin karena yang kebayang itu masih Mauna. Ya, 10 tahun 10 kami tahun memahami itu. Ya. Kami memahami. Tapi aku boleh sedikit closing statement kali ya. Maksudnya gini sih. Kami lagi berupaya. Kami mohon dukungannya. Semoga ini menjadi ladang berkah. Amin. Ladang berkah buat semua orang dan buat banyak orang lah, buat banyak masyarakat luas dan kami khususnya Gorontalo kota maupun provinsinya sendiri, dan kami bisa membawa dan mengharumkan nama baik kota Gorontalo melalui profiling kami. Amin. Ya, oke lah, udah tidak ada perasa lagi ya. So 1 jam setelah orang bercerita. Jadi pemirsa, jadi sudah jelas ya. Jadi kita sudah mengupas ya, dan menunggu promo flash sale 300. Harus follow at Hotel City Mall Gorontalo. At Hotel City Mall Gorontalo. Double L ya guys. Oke. Jadi gitulah ya pemirsa ya. Jadi netizen dimanapun Anda berada, tadi sudah jelas ya, kita bicara langsung dengan ini ya, owner representatif. Itu bahasa Indonesianya perwakilan owner. Kenapa? Karena saya PT NWP. Ya. Jadi owner representatif PT NWP Mbak Indah M. Surya Direja. Orang Bandung. Orang Bandung, anak Jaksel. Iya. Gitu deh. Jadi udah jelas ya terkait tuduhan-tuduhan itu sebenarnya nggak benar, memang cuma hanya efisiensi saja. Jadi seperti itu. Yang bisa dibaca kali rilis kami mungkin dari Mas kakak-kakak juga bisa kasih. Karena udah naik ya di berita. Bisa dikasih link beritanya biar ditaut lagi. Oh iya. Biar banyak yang klik. Iya betul. Iya kan? Itu marketing banget soalnya, sorry ya. Gak apa-apa. Oke, baiklah, nanti cukup sampai di sini ya pertemuan kita ya, ngobrol bersama Mbak Indah, asik sekali ya. Asik.
nanti kita jumpa lagi di podcast berikutnya ya. Bersama saya Akbar Yusuf dan Bung Jeki. Dan mungkin kita akan ajak lagi Mbak Indah bahas yang lain kali ya. Aku menantikan undangannya. Jangan lupa kakak-kakak yang ada di belakang layar sana. Ya, terima kasih buat Bro Pepin Plan dan juga Bung Rizal dan juga Pak Mutolib Yusuf MY. Mutolib Yusuf ya. Oke, see you next time ya. Goodbye, dadah.